Jadi kenapa sih kalau hamil anak pertama dengan malpresentasi letak atau kelainan letak bayi alias posisi bagian terbawahnya bukan kepala, jadi sungsang kah atau lintang ya atau presentasi kaki, itu wajib harus disesar ya. Sekali lagi, hamil anak pertama bukan posisi terbawahnya kepala, wajib harus disesar karena secara penelitian menunjukkan bahwa lebih banyak kerugiannya jika dilahirkan secara normal karena panggul ibu belum teruji, ibu belum pernah melahirkan bayi. Jadi dikhawatirkan apabila nanti yang keluar kaki dulu atau bokong dulu dan panggul ibu belum teruji untuk melahirkan, bisa nyantol kepala bayinya atau ada organ-organ yang terjepit tali pusat dan yang paling parah adalah bisa meninggal. Nah, untuk itu makanya kenapa ibu hamil perlu periksa kehamilan. Tujuannya apa sih? Posisi bayi itu masih bisa berubah kalau bayinya masih di bawah 2 kilo. Tapi akan semakin sulit ketika bayinya sudah lebih dari 2 kilo, apalagi kalau di atas 2,5 kilo. Nah, relate banget dengan pasien saya, ibu hamil anak pertama di umur 30 tahun. Gak pernah periksa sama sekali, tahu-tahu periksa di umur kehamilan 38 minggu karena dikirim dari puskesmas dan posisi bagian terbawahnya kaki. Langsung saya sarankan untuk disesar. Gak usah lama-lama karena kita menghindari adanya kenceng-kenceng atau sakit-sakit. Kalau kenceng-kenceng atau nyeri-nyeri di bagian bawah dan ada tanda persalinan atau keluar air ketubannya karena bagian terendah bayinya bagian-bagian kecil, nanti yang kita takutkan adalah ketika timbul kontraksi tersebut, kemajuan persalinan terjadi, nggak bisa lahir atau tali pusatnya keluar dulu, atau bahkan yang paling parah nantinya bayinya ya bisa meninggal kalau misalkan kepalanya nyantol di atas. Tapi ibunya memilih untuk pulang kampung dulu. Biasalah berdiskusi dengan keluarga, padahal waktu itu ada suaminya dan saya bilang keputusan semua di tangan suami, tidak melihat keluarga karena suami sudah menanggung penuh tanggung jawab istri. Sampai di kampung keluarga nggak setuju. Akhirnya yang terjadi adalah kencang-kencang ibunya di rumah. Begitu bagian terbawah janinnya bukan kepala tapi kaki, langsunglah dilarikan ke rumah sakit. Untungnya dari kampung ke rumah sakit ini tidak terlalu jauh, jaraknya kurang lebih ya hampir 1 jam ya. Jadi sampai sini kita lakukan tindakan sitosesar dan alhamdulillah walaupun awalnya bayi tidak menangis, tapi setelah dibantu oleh dokter anak dan tim perteknologi, alhamdulillah bayinya sekarang sehat. Jadi itu tuh kerugiannya kalau kita memaksakan diri untuk lahir normal dengan indikasi mutlak harus operasi. Jadi kalau misalkan dokter kandungannya sudah sarankan untuk operasi, itu pasti dengan suatu indikasi yang sudah mempertimbangkan baik buruknya untuk ibu dan bayinya. Dan apalagi nggak pernah periksa, makanya ibu hamil wajib periksa kehamilan. Apa tujuannya? Kalau memang dokternya melihat dari USG atau dari pemeriksaannya posisinya bukan kepala, ibunya bisa disarankan untuk olahraga. Nah, kalau di bawah 2 kilo bayinya bisa ibunya sering sujud-sujud, nungging-nungging, olahraga, tujuannya supaya muter. Tapi nanti kalau di atas 2 kilo berat bayinya sudah semakin sulit, apalagi kalau seperti ibu ini sudah 3 kilo. Ya tentunya harapan untuk bisa muter sangat amat kecil atau bahkan bisa dibilang nggak bisa lagi. Makanya kita sarankan untuk sesar. Ingat ya, jangan pernah lupa ibu hamil wajib periksa kehamilan, wajib USG terutama awal kehamilan, lihat kantongnya. Trimester 2 penting banget untuk melihat perkembangan bayinya sudah lengkap atau belum, dan tentunya trimester 3 ya. Oke, semangat terus, gak usah sedih. Yang jelas sesar atau normal hanya sebuah metode persalinan. Tujuannya hanya ibu dan bayi sehat dan selamat.